saya sampaikan melalui Pak RT, pertemuan ini deadlock, ya, dan kemudian beliau juga tidak mau untuk tabayun dalam hal ini. Ya kalau kita sih welcome saja. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Ya kalau memang beliau masih tetap kekeh dengan bla bla blanya kita nggak bisa. Ya. Lalu upaya apa Pak yang dilakukan? Dan kemudian di sini saya tekankan kepada media, ya, saya tekankan kepada media yang telah memframing berita ini dari kemarin dengan topik bahwa sesungguhnya pedangdut Dewi Persik marah-marah dikarenakan, ya, Pak RT-nya meminta 100 juta untuk uang kurbannya. Itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan tadi sudah kita sampaikan, sudah diklarifikasi dengan 2 saksi dari dia bahwa itu tidak pernah keluar dari yang namanya mulut dari Pak RT. Pak, kalau masalah itu dulu, Pak RT-nya boleh sama Bapak sekalian? Boleh dulu sini. Pak sini Pak, boleh Pak, bareng Pak. Ya Pak. Boleh Pak? Ayo Pak. Sebentar Pak. Sebentar aja Pak. Sebentar ya Pak. Sebentar. Agak rapat kali Pak ya? Iya boleh agak rapetan Pak. Asal jangan jadi ini aja. Oke, Pak RT mungkin tadi bisa diceritain mediasi di atas seperti apa? Ya, Pak. Dan hasilnya bagaimana? Iya. Saya sih senang aja ketika ART yang menjadi sumber informasi dari Bu Dewi telah mengakui bahwa saya tidak pernah meminta uang 100 juta sebagai pungli atau sebagai kehutan apabila sapi itu diambil kembali. Nah, Terkait penolakan hewan kurban, nggak pernah ada daging. penolakan karena kita punya berita, kita menerima kok. Dari jam sapi ada di kita dari jam 10 sampai jam 4 itu bukan apa itu merupakan penolakan. Berarti nggak ada penolakan ya? Nggak ada penolakan. Soalnya dikaitkan ke politik juga. Ke politik. Ya itu justru itu. Saya nggak pernah kaitan politik. Kalau bahasa saya. Jin Iprit pun ngasih sapi di korban di saya potong. Oke, terkait ini Pak soal 700 ribu itu Pak yang Yang 100 juta itu gimana Pak RT? 100 juta jelas-jelas kan tadi ART-nya sudah mengakui bahwa Pak RT nggak minta. Pak RT itu bilangnya, saya bilang itu cuma gini. Saya karena Anda sudah mengganggu emosi saya, harga diri saya, dibayar 100 juta pun saya nggak mau. Untuk membantu menaikkan sapi kenapa? Selain karena sapi itu besar, kita bukan ahlinya. Kalau sapi itu ngamuk bagaimana? Hah? Resiko. Jadi saya nggak mau. Pak tadi terkait uang 700 ribu yang tadi tidak mau. Kalau 700 ribu memang menjadi kesepakatan di wilayah kita, terutama di DKM Masjid ini, sapi bayar 700 ribu, kambing itu 200 ribu. Buat apa? Karena kita harus membeli bongsang, membeli fasilitas buat junjungan buat daging kurban, terus upah terus upah, terus kita beli mesin buat penghancur daging, tulang atau segala macam dari uang itu. Dan itu pun benar ditolak oleh Bu Dewi sendiri ya? Saya nggak tahu masalah ditolak. Salah kamu Bapak. Itu tidak akan terjadi karena sapinya tidak jadi dipotong. Itu hanya merupakan satu dia tidak tertular tapi tersirat. Jadi secara tidak langsung ada tradisi. Tapi itu tidak terjadi di UDP karena sapi yang siapa kita potong. Itu hanya kepada yang orang berkurban kita mintakan, ya, untuk yang namanya sapi kategorinya 300 ribu, untuk kambing 200 ribu, dan itu wajar. Dan semua yang di sini ini nggak ada yang komplain, gitu. Dan yang katanya sapinya Mbak DP sendiri hanya dititipkan lalu 3 jam diambil lagi, itu benar ya Pak RT? Gimana Pak RT? Saya nggak pernah tahu itu dititipkan apa tidak. Yang jelas saya menerima itu sebagai katanya dari saudara dari Ustadz Qurtubi bilangnya Bu Dewi mau korban di Masjid Babul Merah. Saya terima. Jadi Cukup ya? setelah saya terima jam 10, tiba-tiba jam 1 jam 2 itu, nggak tahu persis saya, tiba-tiba kok ART-nya dia mau ngambil sapi itu. Apa itu merupakan bentuk penolakan menurut anda sekalian? Artinya berkata apa Pak pada saat mau mengambil sapi mungkin? Saya dibilang Pak, saya diperintah ibu untuk mengambil sapi.
Saya bilang silakan ambil sapinya di belakang, ambil sendiri. Nah, perihal sapi yang tadinya akan dilepaskan sebelum jam 7 diambil itu benar apa gimana? Bukan dilepas, karena siapa? Sapi itu tanggung jawab saya selama masih ada di sini. Karena anak-anak begadang apabila ada sapi yang ada menjadi tanggung jawab DKM masjid. Panitia. Bayangin kalau sapi yang nilainya lumayan hilang, siapa mau tanggung jawab? Apalagi sampai itu menginap. Makanya saya bilang sampai jam 7 apabila sapi itu tidak diambil, saya lepas. Lepas dalam pengertian saya lepas, tanggung jawab saya. Bukan dilepas itu aja, Pak. Iya, bukan dilepas begitu. Lepas tanggung jawab saya. Benar nggak? Mungkin di masjid manapun akan sama perlakuannya. Dan saya, maaf, saya itu buka kepada para orang yang berkuburan di wilayah sini hari Rabu baru boleh menyerahkan. Supaya apa? Supaya biaya untuk menjaga itu kurang. Bayangin kalau kita harus jaga kayak semalam, kita harus sapi orang banyak, kambing orang banyak, kalau hilang gimana? Tadi kan katanya juga nggak ketemu tuh Pak jalan keluar. Deadlock ya. Depannya nanti apa nih? Akan ada melakukan mediasi ulang atau gimana? Pesan saya kepada media online yang sudah memframing berita ini dengan topik bahwa sesungguhnya sapi kurban Dewi Persik ditolak oleh Pak RT dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta. Saya mohon kepada media manapun yang telah menaikkan berita ini, saya mohon Anda mohon bijak di dalam untuk membuat satu berita. Dan berita itu tadi sudah diklarifikasi oleh Dewi Persik sama asistennya bahwa itu tidak ada. Dan itu tidak pernah keluar dari yang namanya pembicaraan Pak RT. Karena waktu kejadian saya ada samping Pak RT. Jadi sekali lagi saya minta media yang sudah memframing berita ini, dan ini sangat menyakitkan, bahwa Pak RT meminta uang 100 juta, ini tidak ada. Dan sudah dibenarkan oleh Bu Dewi bahwa itu tidak ada. Betul, tadi sudah dibenarkan. Jadi saya minta media, jangan sampai nanti media yang membuat ini saya anggap media cek-cek. Pak, ini kan mediasi deadlock, apa upaya yang akan dilakukan Pak RT? Saya nggak berupaya apa. Toh saya nggak buat statement di mana-mana, ya kan? Dan ini semua berawal dari statement itu, bukannya saya. Saya bukan orang yang aktif di media sosial. Keluarga saya tahu semua, saya bukan orang aktif gitu. Jadi saya nggak akan pernah mengkonfirmasi atau enggak, karena dia yang mengeluarkan, dia juga yang menjawab. Pak, artinya dari kejadian ini hanya salah paham oleh orang yang bawa sapi sendiri atau bagaimana kalau dari hasil mediasi yang setengah perjalanan tadi, Pak? Ya, itu tinggal Anda menilai Anda sendiri semua. Sebab saya nggak tahu, karena saya udah diserahkan sama orang yang membawa sapi, ijab kabulnya ada, terus tiba-tiba itu salahnya saya salah. Atau saya salah. Karena saya diterima informasi bahwa Bu Dewi mau korban sapi di sini. Saya terima, bukan saya tolak. Jadi saya nggak mau klarifikasi lagi masalah Oke, cukup ya. yang lainnya. Ya. Terima kasih banyak, Pak.